Pagi teman-teman, saya Adi Jody Nenggolan dari kelas C reguler 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang etnomedicine, etnopsikiatri, saman dukun sihir, dan sistem pengobatan non-barat. Hal ini saya lakukan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah antropologi kesehatan. Etnomedicine adalah cabang antropologi medis yang membahas tentang asal mula penyakit, sebab-sebab dan cara pengobatan menurut kelompok masyarakat tertentu. Menurut Hargreaves tahun 1968, etnomedicine adalah kepercayaan dan praktik-praktik yang berkenaan dengan penyakit yang merupakan hasil dari perkembangan kebudayaan asli dan yang eksplisit, tidak berasal dari kerangka konseptual kedokteran modern. Menurut kerangka etnomedicine, penyakit dapat disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, penyakit yang disebabkan oleh agen atau tokoh, seperti dewa, lembut, makhluk halus, manusia, dan sebagainya. Pandangan ini disebut sebagai pandangan personalistik. Penyakit juga dapat disebabkan karena terganggunya keseimbangan tubuh, karena unsur-unsur tetap dalam tubuh seperti panas dingin, dan sebagainya. Kajian tentang ini disebut sebagai kajian naturalistik non-supranatural. Di dalam realitas, kedua prinsip tersebut saling tumpang tindih, tetapi sangat berguna untuk mengenai konsep-konsep tentang etnomedicine. Menurut Foster dan Anderson tahun 1986, di dalam etnomedicine terdapat dua etiologi penyakit, yaitu satu sistem medis personalistik dan yang kedua sistem medis naturalistik. Sistem medis personalistik adalah suatu sistem di mana penyakit atau illness disebabkan oleh intervensi dari suatu agen yang dapat aktif, yang dapat berupa makhluk supernatural seperti makhluk dewa atau makhluk gaib, makhluk yang bukan manusia atau hantu, roh leluhur dan roh jahat, maupun makhluk manusia atau tukang sihir atau tukang tenung. Untuk penyakit personalistik, banyak digunakan pengobatan dengan ritual dan magis. Dalam sistem naturalistik, sehat terjadi karena unsur-unsur yang tetap dalam tubuh seperti panas, dingin. Cairan tubuh berada dalam keadaan keseimbangan menurut usia dan kondisi individu dalam lingkungan alamiah dan lingkungan sosialnya. Apabila keseimbangan ini terganggu, maka hasilnya akan timbulnya penyakit. Selanjutnya saya akan membahas tentang etnopsikiatri, merupakan pokok perhatian etnomedicine yang biasa disebut sebagai psikiatri transkultural atau psikiatri lintas budaya. Studi tentang bagaimana masyarakat tradisional memandang dan menangani penyakit jiwa. Awal dari etnopsikiatri adalah dimulai dari pemahaman atas hubungan antara kepribadian dan kekuatan-kekuatan budaya yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian. Perhatian utama ditujukan untuk menguji hipotesis Freud, untuk menentukan apakah Oedipus komplex itu bersifat universal, adanya variasi yang luas dari kelompok sindroma dan nama-nama untuk menyebutkan dalam berbagai masyarakat dunia, telah mendorong para ilmuwan mengenai tingkah laku untuk menyatakan bahwa penyakit jiwa adalah suatu mitos, suatu fenomena sosiologis, suatu hasil dari anggota masyarakat yang beres yang merasa mereka membutuhkan sarana untuk menjelaskan, memberikan sanksi dan mengendalikan tingkah laku sesama mereka yang menyimpang dan yang berbahaya. Tingkah laku hanya kadang-kadang berbeda dengan tingkah laku mereka sendiri. Argumen pokok yang mereka kemukakan adalah bahwa sekali tingkah laku menyimpang diberi cap menyimpang, betapapun ringannya atau sementara pun gejala itu akan tetap dijadikan stereotip dan stigma bagi yang bersangkutan. Walaupun teori label menarik sebagai suatu pendekatan untuk memahami dan menangani penyakit jiwa, namun teori ini tidak dapat diterima oleh para ahli. Antara lain seperti Edgerton, tidak menyukai label psikiatri yang bersifat menentukan sendiri. Untuk mengidentifikasi sakit, ia beranggapan bahwa kelompoklah bukannya cap itu untuk menentukan abnormalitas. Dan dia menambahkan, penyakit jiwa tidak hanya merupakan mitos, juga bukan merupakan suatu masalah sosial belaka, namun memang benar-benar ada gangguan dalam pikiran, perasaan, dan tingkah laku yang membutuhkan pengaturan obat. Sejumlah besar penyakit jiwa non-barat lebih menjelaskan secara personalistik daripada naturalistik. Dapat dibuktikan dari etiologi berikut.
Seperti masyarakat Yoruba adalah masyarakat menjelaskan tentang penyakit jiwa sebagai akibat dari pelanggaran-pelanggaran atas tabu dan kontak dengan para ahli sihir, yang juga mengakibatkan penderitaan trauma fisik, seperti mengawini wanita yang bukan penduduk asli, mengaduk makanan dengan anak panah. Selanjutnya, di antara orang Eskimo, magis dan ilmu sihir merupakan penjelasan sebagaimana halnya dengan faktor stres yang diakibatkan dari terlalu khawatir dan mudah takut. Faktor keturunan dijelaskan dengan sindroma yang mendeskripsikan informan sebagai terdapat dalam keluarga-keluarga. Pelanggaran tabu termasuk kawin sumbang seringkali disebut sebagai penyebab ketidakwarasan, menurut Murphy dan Reichton. Tujuan perawatan dalam sistem barat yaitu reduksi. Dalam sistem non-barat, perawatan dalam terapi non-barat sedikit sekali menggunakan reduksi, perkuat ego dan modifikasi kepribadian. Selanjutnya membahas tentang saman dan dukun sihir. Saman digunakan secara luas untuk menyambut penyembuh terpilih. Dukun secara etimologis kata sihir merujuk pada perbuatan atau kemampuan dua logika manusia. Cara memperoleh kekuatan bagi seorang saman yaitu secara turun-temurun, secara tiba-tiba, langsung dari Tuhan, berasal dari mimpi, secara tidak langsung, berasal dari pendidikan. Sifat universal dalam peranan penyembuhan yaitu spesialisasi, yaitu saman yang berdasarkan keahliannya. Tipe penyembuh yaitu ada tipe seperti peramal dan ahli ramuan, sersi dan pendidikan. Pendidikan diterima dari para kerabat mereka yang memiliki keahlian. Contoh, seorang pemuda dapat menyampaikan keinginannya untuk menjadi dukun sihir kepada penyembuh yang senior. Selanjutnya, pemberian sertifikat. Pemberian sertifikat dilakukan dalam bentuk ritual setelah masa pendidikan mereka sudah cukup. Citra profesional. Para penyembuh dibedakan dari teman-teman mereka yang bukan profesional oleh pakaian, tingkah laku, dan sering ditandai oleh ciri psikologis yang berbeda. Contohnya seperti adanya objek-objek ritual seperti bulu-bulu, gendrang, tepung sari jagung, dan lain-lain. Harapan akan pembayaran. Para saman cenderung menerima uang atas dasar sukarela dari pasien dan ada juga menuntut imbalan yang cukup besar, seperti meminta istri atau anak perempuannya. Kepercayaan terhadap kekuatan, yaitu orang yang mempunyai kemampuan untuk dapat berkomunikasi dengan roh-roh, baik dalam mimpi maupun dalam keadaan sadar. Biasanya terdapat pada orang yang memiliki kemampuan terkenal. Sikap publik, yaitu masyarakat beranggapan bahwa saman dan dukun sihir ditakuti karena peranan tukang sihir yang jahat. Masyarakat memandang kekuatan saman bisa dapat menguntungkan ataupun merugikan. Pada kasus saman dan dukun sihir, komunikasi berjalan lancar. Ini dikarenakan bahasa yang saman dan dukun sihir gunakan adalah bahasa yang telah diketahui oleh masyarakat sekitarnya. Komunikasi ini lebih lancar lagi karena ada rasa kepasrahan dan kepercayaan kepada si saman ataupun dukun sihir. Harapan sederhana dari pasien non-barat ini pun menunjang komunikasi yang lancar. Selanjutnya, sistem pengobatan non-barat. Dunn mengatakan bahwa sistem medis adalah pola-pola dari peranata-peranata sosial dan tradisi-tradisi budaya yang menyangkut perilaku yang sengaja untuk meningkatkan kesehatan. Meskipun hasil dari tingkah laku khusus tersebut belum tentu menghasilkan kesehatan yang baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Claudel F. Snow dalam Henderson tahun 1981 mengatakan bahwa fenomena penyakit di masyarakat non-barat dibagi atas dua, yaitu satu, natural illnesses atau unsur alami dan unsur kiriman atau hukuman dari Tuhan. Yang kedua unnatural illnesses, yaitu unsur setan atau demon dan iblis atau evil. Foster dan Anderson membagi sistem kesehatan berdasarkan kepercayaan dan penjelasan tentang sebab-sebab penyakit atas dua cara, yaitu satu personalistik, yaitu penyakit akibat campur tangan makhluk supranatural dan makhluk manusia. Yang kedua naturalistik, yaitu penyakit akibat gangguan keseimbangan di dalam tubuh menurut usia dan kondisi individu. Aspek positif sistem medis non-barat, yaitu satu, dapat dimasukkan ke kategori pengobatan pendukung psikososial dan pengobatan klinis terutama farmakopi pribumi. Yang kedua,
mudah diterima karena turun-temurun. Yang ketiga, efektivitas pengobatan non-barat sering menakjubkan. Yang keempat, nilai dari terapi yang berorientasi pada komunikasi lewat psikologi murni. Yang kelima, individu yang telah melewati anak-anak mempunyai resisten tambahan terhadap penyakit. Aspek negatif sistem medis non-barat, yaitu yang pertama, farmakope non-barat relatif tidak efektif. Yang kedua, masih banyak uji klinis mengenai obat tradisional tersebut. Yang ketiga, mudah tercemar berbagai jenis mikroorganisme. Yang keempat, para ahli ramuan primitif membutuhkan pengujian yang berabad-abad. Yang kelima, belum pasti teruji kesembuhannya. Yang keenam, terlalu general di mana satu obat dapat menyembuhkan segala penyakit. Contoh pengobatan sistem medis non-barat yaitu 1. Untuk penyakit tipus dan demam. Tipus yaitu tipus, belah seekor anjing hitam pada arang garis perut dan letakkan sisi tubuh anjing hangat yang bergerimanangan darah itu di atas perut tersebut. Yang kedua, orang Indian. Korban gigitan anjing harus mandi setiap hari Minggu dan Selasa di sebuah sungai yang jarak 1,5 mil dari tempat tinggal pasien. Yang ketiga, dari Peru. Untuk penyakit kuning, campurkan bubuk kentang yang beku dengan 3 ekor rintah dan air seni sapi hitam. Diminum setiap hari Selasa dan Jumat. Menurut Valdizan dan Maldonado tahun 1922. Sekianlah hasil dari presentasi saya ucapkan terima kasih.